Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala ummatin wa salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak sekalian? Kita berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan materi yang lalu, yaitu yang lalu kita belajar tentang perilaku terpuji, yaitu orang-orang jujur. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai membacanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bekal bahwa kita cinta kepada Indonesia. Kita dengarkan, bacanya, menyanyikannya. Ya, selesai. Kita menyanyikan Raya dengan khidmat sudah terlaksana. Semoga dengan menyanyikan Indonesia Raya ini kita semakin cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara kita yaitu Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya, kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini yang K1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya.
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini yaitu tentang hormat kepada kedua orang tua. Yang pertama, 16, meyakini bahwa hormat patuh dan kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. 2.6, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3.6, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.6, mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah kalian nanti mendapatkan materi pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kalian atau peserta didik mampu yang pertama meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna dan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa mencontohkan dalam perilaku orang hormat pada orang tua dan guru sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari akan semakin luas materinya. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu memahami makna orang tua dan patuh pada orang tua dan guru. Indikator pencapaiannya yang akan kalian lewati nanti menjelaskan makna atau arti sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya menjelaskan akibat tidak memiliki sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya menyebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya menyebutkan manfaat sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan orang tua. Indikatornya membuat gambar sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menceritakan seseorang yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya menuliskan contoh perilaku sikap hormat kepada orang tua dan di lingkungan rumah masing-masing. Dan selanjutnya menuliskan contoh perilaku sikap hormat kepada guru di lingkungan sekolah. Oke, kita akan masuk materi inti dari pembahasan bab 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Subtemanya yaitu orang tua dan guru. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau anak, apa cita-cita kamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter atau menjadi insinyur. Atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh atau insinyur yang soleh dan pilot yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan
atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikian si Amin. Selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang soleh. Kemudian siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Nah, sekarang kita masuk ke subtemanya, yaitu yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Dilihat slide-nya yang lewat ini, video ini. Hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Takzim, khidmat, dan senantiasa memuliakan mereka. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta menyuruh mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dibalas, tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk hormat dan patuh pada orang tua. Taat dan berbakti pada orang tua itu merupakan salah satu akhlak mulia di sisi Allah. Di dalam Al-Quran, perintah hormat dan patuh pada orang tua ditempatkan di bawah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tergambar dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Kita payan bacakan bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Maka dari itu, orang tua kita adalah orang yang harus kita hormati, orang yang kita harus sayangi, orang yang harus kita junjung. Maka jangan sampai kita membantah perkataan orang tua kita, apalagi berkata itu akan menyakiti hati orang tua kita. Maka dari itu kita harus memuliakannya. Apabila orang tua kita nanti sudah menjelang sepuh, kita rawat, kita jaga, jangan sampai mengabaikannya. Apalagi menaruh mereka di panti jompo. Itu akan membuat mereka merasa sedih karena mereka sudah tidak dianggap lagi sebagai orang tua mereka. Nah, Bapak berharap jangan sampai seperti itu. Kalau kelak kalian nanti dewasa, orang tua kalian sudah sepuh, sudah tua, muliakanlah orang tua mereka. Itu adalah berkah untuk kita. Karena kelak nanti kita juga akan menjadi orang dan mempunyai anak. Oke, kita lanjut.
Dalam setiap kegiatan, terutama perihal terpenting seperti berpergian, menuntut ilmu, berjihad, atau terlebih dahulu atau melakukan perjalanan, usaha, dan lain sebagainya, sangat penting untuk memohon ridho orang tua terlebih dahulu. Hal ini disebabkan berkah Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan ridho orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridol walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Rawahul Baihaqi. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maka dari itu, apapun yang kita kerjakan, apakah itu kalian belajar, menuntut ilmu, atau bekerja, atau berpergian, minta ridho orang tua kita, sungkeman, ya, mencium tangan. Ya, jangan sampai kita berpergian lewat gitu aja tanpa ada sungkeman ridho dari orang tua kita. Ya, karena apa? Kalau orang ridho, karena orang tua sudah ridho, maka Allah lah juga ridho kepada kita. Jangan sampai orang tua menjadi murka kepada kita, maka Allah lah murka kepada kita. Itu ya. Nah, semoga kalian bisa menampilkan, cerna, memahaminya. Di sini ada contoh gambar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Anak membantu menyapu halaman rumah, membantunya. Dan gambar sebelah, anak sungkeman berpergian sebelum berangkat mencium tangan orang tuanya, ibunya. Bapak berharap kalian bisa melakukannya seperti gambar ini. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jadi mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Selanjutnya, nah, ini akibat tidak memiliki sikap hormat kepada kedua orang tua. Berarti anak durhaka, ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Apa sih kalau kita tidak hormat pada orang tua? Dampaknya lumayan besar nih. Yang pertama, kehidupan sehari-hari dari kalian bermasalah. Selalu aja ada masalah. Selalu bertengkar dengan temannya. Selalu di dalam rumah tangga kalian misalnya sudah dewasa, bisa menjadi bertengkar sama orang rumah, saudara kandung, saudara sepupu, atau istri kalian nanti kalau kelak kalian sudah menikah. Itu akibat tidak memiliki sikap hormat pada orang tua. Selanjutnya apa lagi? Yang kedua, sulit untuk mencapai kesuksesan. Itu kalau kamu tidak hormat pada orang tua. Bekerja selalu aja salah. Mencari pekerjaan susah. Tuh. Selanjutnya, kalian melakukan ini selalu aja ada masalah. Kalian berpergian selalu ditimpa musibah. Kalian berpikir, apa mungkin saya punya masalah? Nah, itu yang harus kalian renungkan. Selanjutnya, tidak mendapat kedamaian dalam hidup. Selalu aja gelisah dalam hidup kita. Karena apa? Tidak mau hormat pada orang tua kita. Nah, selanjutnya dikucilkan oleh orang sekitar. Maksudnya yaitu, wah, tetangga kita tahu kalau kita tidak mau hormat pada orang tuanya. Makanya orang tetangga kita akan menjauh kita, nggak mau bergaul dengan kita. Dan kita merasa dikucilkan. Nah, jangan sampai seperti itu.
Selanjutnya, tidak dipandang baik karena memiliki attitude yang buruk atau perilaku yang buruk. Kita dicap perilaku yang buruk oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, orang sekitar akan sulit menghormati kamu. Ini beberapa akibat kalau kita tidak mau hormat kepada kedua orang tua kita. Ya, Bapak berharap kalian tetaplah hormat kepada kedua orang tua kita apapun tentang orang tua kamu. Apakah dia orang tua kamu yang baik atau yang buruk, tetap kamu hormat kepada mereka. Ya, karena kita nanti akan menjadi apa? Menjadi pelindung untuk orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal, mendoakannya sebagai lampu, sebagai penerang orang tua kita di kuburan kita, mendoakan orang tua kita supaya diperluas kuburan orang tua kita kalau kelak nanti orang tua kita sudah meninggal. Kita doakan. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih contoh sikap hormat kepada kedua orang tua yang baik? Ya. Yang pertama, menghargai pendapat orang tua kita. Ya, orang tua bahasanya sudah ngasih pendapat. Kita hargai, jangan membantahnya. Jangan apa mengecewakannya atau membantahnya. Jangan sampai seperti itu. Itu yang akan membuat nanti orang tua menjadi sedih. Lalu berbahasa dan bertutur kata yang sopan pada orang tua. Berbicara yang baik, berbicara yang bijak, berbicara dengan lemah lembut. Jangan sampai membuat orang tua kita merasa sedih kalau anaknya berkata kasar kepada orang tuanya. Selanjutnya, menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Ini apa? Amanah yang dari Bapak Ibu berikan ke kamu tentang rumah kamu, tolong dijaga. Jangan sampai rumah yang telah diberikan ke kamu, kamu jual. Berarti kamu tidak amanah namanya. Ya, atau selanjutnya, bersifat rendah hati kepada kedua orang tua. Ya, berulas asih, selalu tunduk, hormat, rendah hati pada beliau, mereka. Lalu menaati perintah orang tua, menaati mereka. Apabila orang tua menyuruh kita, misalkan membeli barang, ibu menyuruh kalian untuk membeli bawang merah di warung, kamu laksanakan. Iya Bu, siap. Saya akan bantu ibu membeli bawang gitu kan. Itu ciri-ciri tanda menaati perintah orang tua dan masih banyak lagi ya. Lalu tidak berbohong kepada orang tua kita. Jangan membohongi orang tua kita ya. Kita sudah merasa sudah pintar nih. Orang tua kita, tanda kutip, maaf, termasuk sekolahnya sampai SD aja. Kita bohongin kita yang sudah sarjana. Bahwa rumah ini akan dijual. Maka harus dijual. Jangan sampai seperti itu. Atau orang tua menyuruh kamu membeli sayuran di pasar, dikasih uang 10.000. Lalu kamu ke pasar ada kembalinya 7.000. Ada kembalinya 3.000. Beli sayur 7.000, kembali 3.000. Terus ibu bertanya, "Nak, apakah ada uang kembaliannya ini?" "Oh, enggak ada, Bu." "Benar, ada itu apa? Sayur itu harga 10.000." Nah, dalam hati ternyata apa? Kamu sudah membohongi orang tua kamu sendiri. Meskipun ibu kamu tidak tahu, tapi Allah tahu. Atau ayah menyuruh kamu pergi ke warung, beli sesuatu, dikasih uang segini. Lalu ternyata ada kembaliannya. Ditanya sama ayah, apakah ada kembaliannya? Nggak ada ayah gitu kan. Tapi kalau misalkan, "Nak, kalau belikan ibu bawang putih di warung, nanti kalau ada kembaliannya kamu ambil." Nah, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ibu kamu sudah bilang kalau nanti ada kembaliannya,
itu sebagai uang jajan kamu. Jadi kamu benar-benar menaati perintah orang tua dan tidak berbohong kepada mereka. Selanjutnya, berpamitan kepada orang tua ketika kamu berpergian. Apakah itu berpergian ke sekolah, atau kamu berpergian les, atau berpergian kerja kelompok, selalu berpamitan kepada kedua orang tua. Supaya tahu bahwa anak kamu kemana nih, kamu sebagai anaknya. Mereka tahu supaya tidak cemas. Takutnya kalau kamu nanti berpergian tidak berpamitan, orang tua akan cemas memikirkan anaknya. Takut-takut ada apa-apa. Nah, itunya makanya selalu berpamitan kepada orang tua kemanapun kalian pergi. Dan selanjutnya menjaga nama baik orang tua. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga nama baik orang tua kita. Itu adalah bukti bahwa kita patuh pada orang tua kita. Selanjutnya manfaat sikap hormat kepada kedua orang tua. Ada beberapa manfaat kalau kita hormat kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan pahala, keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hormat dan patuh pada orang tua bernilai ibadah yang bahkan setara dengan jihad di jalan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ridho atas dirinya, sebab ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Selanjutnya, menjadi jalan untuk masuk ke dalam surga. Selanjutnya, hidup menjadi lebih tenang sebab terhindar dari dosa dan perasaan bersalah. Selanjutnya, hidup dengan keluarga menjadi harmonis dan penuh kasih sayang. Lalu mendapatkan kemuliaan dan penghormatan dari sesama manusia. Lalu berbakti kepada orang tua akan menjadikan hidup berkah, kesusahan dimudahkan, urusan dilancarkan, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa manfaat kalau kita hormat pada orang tua. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru kita di sekolah. Yang pertama, makna arti sikap hormat pada dan patuh kepada ibu bapak guru. Hormat dan patuh kepada ibu bapak dan guru adalah menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan baik sebaik-baiknya. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran. Berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya. Selain itu juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru, berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu atau alim atau ulama. Dialah orang yang takut kepada Allah. Beriman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu. Kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Dialah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat ke-28. Guru adalah pewaris Nabi karena lewatnya sang guru wahyu dan ilmu dari Nabi diteruskan kepada manusia. Imam Al-Ghazali mengistimewakan guru dengan sifat kesucian.
kehormatan dan kedudukan guru setelah para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan dia sendiri belum harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan dalam tugasnya ini. Di dalam Islam, hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan. Dikarenakan guru termasuk orang yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Ini beberapa contoh hormat pada kedua orang tua guru. Yang pertama, sungkeman. Yang kedua, membantu ibu guru membersihkan penghapus ya. Selanjutnya, mengaji kepada guru ngaji. Selanjutnya, rajin belajar. Selanjutnya, ada bertutur kata santun dan berangkat sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Nah, bagaimana kalau kalian tidak mau hormat pada orang tua, hormat pada guru kalian? Akan berdampak pada diri kalian sendiri, yaitu mendapat hukuman dari bapak dan ibu guru. Dikeluarkan dari sekolah, ilmu kurang berkah, dicap sebagai siswa kurang sopan, dijauhi teman-temannya, dan berdosa. Selanjutnya, bagaimana sih contoh sikap hormat pada ibu dan guru di sekolah? Yang pertama, rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Mereka adalah orang tua di sekolah. Selanjutnya, mengucapkan salam ketika bertemu dengannya, memperhatikan dan mendengarkannya di dalam maupun di luar kelas, melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas, menghormatinya dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, lalu mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru kita. Memuliakannya keluarga dan sahabat karib guru. Murid harus mengikuti sikap guru yang baik, akhlak tinggi, ilmu, keahlian, berwibawa dan santun serta penyayang. Murid harus memuliakan guru dan meyakini ilmunya. Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun beliau sudah wafat. Murid mendoakan keselamatan gurunya, menunjukkan rasa terima kasih kepada ajaran guru. Berlaku sopan berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawadu, menyimak perkataan guru, dan tidak membuat guru mengulangi perkataan. Tidak berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Selanjutnya, bagaimana sih kalau kita mempunyai bersikap hormat? Apa sih manfaat kalau kita bersikap hormat pada guru kita? Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru kita. Akan membawa keberkahan, memudahkan urusan kita, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah SWT. Selanjutnya, seseorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan di hari ini. Semoga kalian bisa mengambil inti dari sikap hormat kepada orang tua dan guru. Untuk selanjutnya yaitu nanti kalian akan diberikan lembar kerja peserta didik, pekerjaan ya. Nanti kalian lihat dan kalian pindahkan ke buku tulisnya. Oke, ini adalah tugas-tugasnya yang nanti kalian akan jawab setelah selesai ini. Nanti kamu lihat di sini, kamu baca, kamu pelajari lagi. Oke, ini yang nomor 2.
pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 4, pertanyaan nomor 5, 6, 7, dan 8. Oke, terima kasih. Pak yang sampaikan, ucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa mengambil intisari dari hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan selamat mengerjakan soal-soal yang telah Bapak berikan di Zoom kali ini. Demikian dari Pak Yan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.